Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaat yaumil akhir kelak. Pertama-tama Dewan Juri, Ibu Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Umi, Abi, guru pesantren saya yang tidak dapat hadir di sini, tetapi semoga tidak mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia, saya perwakilan dari kelas 11 IPS 6 TKB Cipatat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini, dalam memperingati Maulid Nabi 1443 Hijriah, di sini kita akan membawakan tema Suri Tauladan Rasulullah dan mengharapkan berkah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepat pada hari Senin tahun Gajah. Rasulullah memang tidak merayakan hari kelahirannya, akan tetapi wafil hadis disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka akan aku beri syafaat kepadanya di yaumil akhirat. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam kutipan hadis tersebut dapat kita simpulkan betapa banyaknya berkah yang bisa kita dapatkan dalam merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yang mengharapkan rahmat Allah serta kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kisah suri tauladan Rasulullah yang dapat kita contohkan. Salah satunya adalah Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Beliau memiliki sifat lemah lembut kepada setiap orang. Kepada orang yang menghinanya pun Rasulullah tetap bersifat lemah lembut. Dikisahkan dalam sebuah cerita
Pada saat itu ada seorang pengemis buta yang menetap di kota Madinah. Beliau setiap hari menghina Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah di hadapan banyak orang pada saat itu. Setiap hari ia berkata, "Jangan dekati dia, jauhi Muhammad. Dia adalah orang gila, dia adalah penyihir. Jika kamu mendekatinya, maka kamu akan sama sepertinya." Setiap hari pengemis itu berbicara seperti itu kepada Rasulullah. Setiap hari pengemis itu ditemani oleh seseorang di pinggirnya, tetapi dia tidak tahu siapa yang setiap hari menemaninya. Mendengar hinaan pengemis itu, seseorang yang berada di pinggirnya, dia terdiam. Tetapi suatu ketika, seseorang yang selalu memberi makan itu tidak datang kembali, lalu digantikan oleh salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Lalu pengemis itu berkata, "Kamu bukanlah seseorang yang setiap hari datang kepadaku." Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku adalah seseorang yang selalu datang kepadamu," kata Sayyidina Abu Bakar. "Bukan, jika itu memang kamu, tangan ini tidak berat memegang, mulut ini tidak berat untuk mengunyah, karena Rasulullah setiap menyuapi saya, setiap memberi makan saya, ia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang disuapi ke mulutku, karena agar memudahkan aku dalam mengunyah makananku," kata pengemis itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar penjelasan dari pengemis itu. Ia tak kuasa membendung air matanya. Ia terharu, ia menangis dengan terisak-isak. Lalu beliau berkata kepada pengemis itu, Aku memang bukanlah orang yang selalu datang kepadamu, tetapi aku hanya menggantikan posisi beliau, karena aku tidak mau kebiasaan baik beliau itu berhenti. Aku memang tidak bisa selemah lembut beliau yang selalu ada di sampingmu. Apakah kamu tahu siapa yang selama ini ada di sampingmu itu? Lalu pengemis buta itu berkata, "Memang siapa yang selama ini berada di sampingku?" Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW yang selama ini engkau hinakan, yang selama ini engkau rendahkan di depan banyak orang," kata Sayyidina Abu Bakar. Beliau menangis. Lalu pengemis itu terdiam, ia tertegun, ia menyesal. Ia berkata, "Aku selama ini sudah menghinanya, aku selama ini sudah merendahkannya, tetapi beliau berlaku lemah lembut kepadaku," kata pengemis tua itu. Ia berkata, "Aku menyesal, aku telah menghinanya, tetapi ia membalasnya dengan kasih sayang yang ikhlas kepadaku." Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Kini beliau telah tiada, beliau kini sudah wafat, beliau kini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," kepada pengemis buta itu. Lalu pengemis buta itu bersaksi di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia memutuskan untuk memasuki agama Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kini pengemis buta itu memeluk agama Islam. Dalam cerita kisah suri tauladan Rasulullah ini dapat kita simpulkan bahwa hinaan yang diberikan oleh orang lain kepada Rasulullah membalasnya dengan apa? Apakah dengan marah kembali? Apakah dengan hinaan kembali? Tidak. Rasulullah membalasnya dengan kasih sayang yang ikhlas kepada pengemis tua itu. Kita dapat simpulkan, jika ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan, karena segala sesuatu yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukanlah orang lain dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua kelak digolongkan dengan orang-orang yang soleh dan mendapatkan syafaat dari
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hadirin sekalian, panitia sekalian yang saya hormati, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, karena kekurangan hanya datang dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian dari hadirin semuanya. Selamat memperingati Hari Santri dan selamat memperingati Maulid Nabi 1440 Hijriah. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi